Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang work-life balance. Sebelum kami membawakan materi masing-masing, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu yang pertama, saya sendiri, Putri Nurtami, sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Yang kedua, ada Hamri Matoriang sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, ada Nur Hidayah sebagai pemateri ketiga. Lalu yang keempat, ada Fitri Amalia sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir, ada Muhammad Aswad sebagai pemateri kelima. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada setiap pemateri untuk memaparkan materinya masing-masing. Baik, saya Putri Nurutami sebagai pemateri pertama akan membawakan materi tentang pengertian dari work-life balance. Work-life balance merupakan faktor penting bagi tiap karyawan, agar karyawan memiliki kualitas hidup yang seimbang dalam berhubungan dengan keluarganya dan seimbang dalam pekerjaan. Kemudian, pengertian work-life balance menurut para ahli. Menurut Robbins dan Coulter 2012, program work-life balance merupakan sumber daya pada perawatan orang tua dan anak, perawatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan, dan relokasi, dan lain-lain. Menurut Lockwood 2003, work-life balance adalah suatu keadaan seimbang pada dua tuntutan di mana pekerjaan dan kehidupan seorang individu adalah sama. Menurut Pretty Singh dan Parul Khanna 2011, work-life balance adalah konsep luas yang melibatkan penetapan prioritas yang tepat antara pekerjaan atau karir dan ambisi pada satu sisi dan kehidupan, maksudnya kebahagiaan, waktu luang, keluarga, dan pengembangan spiritual di sisi lain. Lalu menurut State Service Commission 2005, work-life balance adalah menciptakan budaya kerja yang produktif di mana potensi ketegangan antara pekerjaan dan bagian lain dari individu diminimalkan. Komponen-komponen work-life balance. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh State Service Commission 2005, work-life balance meliputi: yang pertama, aspek pada tempat kerja yang terdiri dari 1. Jenis pekerjaan, 2. Tipe tempat kerja, 3. Masalah di tempat kerja, misalnya beban kerja yang tidak masuk akal. Yang kedua, kebutuhan hidup yang terdiri dari 1. Kebutuhan waktu untuk keluarga dan masyarakat, misalnya perawatan anak. 2. Kebutuhan untuk pribadi karyawan, misalnya rekreasi. 3. Kebutuhan waktu sebagai anggota kelompok tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya Hamri Motoriang sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi. Menurut European Agency for Safety and Health at Work mengatakan bahwa work-life balance memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama keseimbangan waktu, merujuk pada keseimbangan waktu yang diberikan untuk pekerjaan dan peran keluarga, sosial, serta pribadi individu. Yang kedua, keseimbangan keterlibatan, merujuk pada kesetaraan tingkat keterlibatan psikologis baik dalam pekerjaan maupun peran keluarga, sosial, serta pribadi individu. Yang ketiga, keseimbangan kepuasan, merujuk pada keseimbangan tingkat kepuasan dalam pekerjaan dan peran keluarga, sosial, serta pribadi individu.
Selanjutnya materi strategi untuk menciptakan work-life balance. Menurut Priti Singh dan Parul Khanna pada tahun 2011 telah merumuskan 10 strategi untuk menumbuhkan work-life balance, yaitu yang pertama jam kerja yang fleksibel, yang kedua kerja paruh waktu, yang ketiga jam kerja yang masuk akal, yang keempat akses untuk penanganan anak, yang kelima penyusunan pekerjaan yang fleksibel, yang keenam cuti harian, yang ketujuh mobilitas pekerjaan, yang kedelapan keamanan dan kesejahteraan, dan yang terakhir akses telepon. Selanjutnya, manfaat dan tujuan dari program Work-Life Balance. Michelle Martins pernah mengatakan program keseimbangan hidup dan kerja dapat mempengaruhi karyawan secara positif. Tujuan dari program keseimbangan hidup dan kerja yaitu yang pertama, mengurangi absensi, yang kedua, mengurangi turnover, yang ketiga, meningkatkan produktivitas, yang keempat, mengurangi biaya lembur, dan yang kelima, mempertahankan klien. Sekian dari materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nur Hidayah. Materi yang akan saya bawakan yaitu stres di tempat kerja. Definisi stres. Setiap karyawan yang bekerja di organisasi terkadang akan mengalami stres di tempat kerja karena adanya tekanan, masalah di tempat kerja, hubungan dengan atasan ataupun rekan kerja yang kurang baik, lingkungan kerja yang kurang kondusif, dan lain-lain. Stres yang dialami oleh karyawan akan mengganggu karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Definisi stres menurut para ahli. Yang pertama, stres didefinisikan oleh Graven dan Moorhead 2011 P167 merupakan suatu respon adaptif seseorang terhadap stimulus yang menempatkan tuntutan psikologis dan fisik yang berlebihan pada orang tersebut. Yang kedua, menurut Cummings and Worley 2005 P418, stres adalah sesuatu yang mengacu pada reaksi terhadap lingkungan yang melibatkan respon fisiologis dan psikologis terhadap kondisi lingkungan yang menyebabkan orang untuk berubah atau menyesuaikan dengan perilakunya. Yang ketiga, menurut Robbins dan Judge 2008 P596, stres adalah suatu kondisi dinamis di mana seorang individu dihadapkan dengan peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang diinginkan individu lain dan yang hasilnya dipersepsikan tidak pasti atau penting. Sumber stres. Menurut Eva Hasaragi 2010 ada 3 faktor utama yang menyebabkan stres di tempat kerja, yaitu yang pertama adalah faktor pribadi seperti keluarga, ekonomi rumah tangga, dan karakteristik kepribadian. Adanya persoalan dalam rumah tangga, penghasilan yang kurang mencukupi, pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup, kepribadian yang tertutup, dan lainnya. Kedua, faktor organisasi seperti pekerjaan, peran dan dinamika hubungan atau interaksi antar karyawan, pekerjaan yang bersifat rutin, monoton, ruang atau lokasi kerja yang bising dan panas, hubungan rekan kerja tidak cocok, dan lain sebagainya. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Nur Hidayah. Adapun materi saya yaitu menurut Robbins dan Judge 2008 ada 3 kategori potensial penyebab stres, yaitu yang pertama, faktor lingkungan meliputi A. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan orang-orang merasa cemas tentang jaminan pekerjaan mereka. B. Ketidakpastian politik menyebabkan orang-orang yang berada di suatu negara menjadi stres. Dan C. Perubahan teknologi dengan adanya inovasi yang baru menyebabkan orang-orang merasa teknologi menjadi suatu ancaman dalam pekerjaan mereka sehingga menimbulkan stres. Kedua, faktor organisasi meliputi A. Tuntutan tugas atau task demand.
Faktor yang berhubungan dengan pekerjaan individu meliputi desain pekerjaan tersebut, kondisi kerja, serta pekerjaan fisik. B. Tuntutan peran atau role demands terkait dengan tekanan yang ditempatkan pada individu sebagai fungsi peran tertentu di organisasi. Dan C. Tuntutan interpersonal atau interpersonal demand, tekanan yang dibuat oleh karyawan lain, di mana kurangnya dukungan sosial dari rekan kerja dan lemahnya hubungan interpersonal dapat menyebabkan stres. Adapun yang ketiga, faktor personal meliputi antara lain: pertama, masalah keluarga; kedua, masalah ekonomi; dan ketiga, masalah kepribadian. Dan yang terakhir, menurut Griffin dan Moorhead 2011, penyebab utama stres adalah: pertama, tekanan organisasi. Faktor di tempat kerja yang dapat menyebabkan stres, di mana tekanan organisasi meliputi: pertama, tuntutan tugas, tekanan yang terkait dengan pekerjaan yang spesifik atau tertentu yang dilaksanakan seseorang; kedua, tuntutan fisik, tekanan yang terkait pekerjaan yang menuntut fisik pekerja; ketiga, tuntutan peran, tekanan yang terkait dengan peran yang diharapkan pada seseorang individu dalam organisasi; dan yang keempat, tuntutan interpersonal atau tekanan yang terkait dengan gaya kepemimpinan, konflik personal, dan tekanan dari suatu kelompok. Dan yang terakhir yaitu tekanan kehidupan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: pertama, perubahan hidup. Setiap perubahan yang berarti pada individu tersebut atau kondisi kerja, perubahan hidup yang terlalu banyak dapat menyebabkan masalah kesehatan. Kedua, trauma kehidupan. Sebuah pergolakan dalam kehidupan seorang individu yang mengubah sikap, emosi, atau perilakunya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Dan di sini saya Muhammad Aswad sebagai pemateri terakhir akan membawakan materi dampak dari stres. Adapun menurut Robbins dan Judge tahun 2008, dampak dari stres secara umum dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, gejala fisiologis, di mana di sini menyebabkan peningkatan tekanan darah, menyebabkan sakit kepala, menyebabkan serangan jantung, mengubah metabolisme. Pada bagian kedua, ada gejala psikologis, di mana di sini menyebabkan ketidakpuasan, tekanan, kegelisahan, mudah marah, dan kebosanan, dan lain-lain. Adapun yang terakhir yaitu gejala perilaku, di mana di sini menyebabkan perubahan pada produktivitas, ketidakhadiran, keluar masuknya tenaga kerja, perubahan pada kebiasaan makan, meningkatkan konsumsi minuman keras dan rokok, gangguan tidur, dan lain-lain. Adapun menurut Griffin dan Moorhead tahun 2011, konsekuensi dari stres ada 3, yaitu sebagai berikut. Pada bagian pertama, di sini konsekuensinya terhadap individu meliputi: perilaku menyebabkan penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, tindak kekerasan, agresif, dan gangguan nafsu makan. Bagian kedua yaitu psikologis, menyebabkan gangguan tidur, depresi, mengganggu kesehatan mental, kesejahteraan karyawan, menimbulkan masalah dalam keluarga. Yang terakhir yaitu kesehatan, menyebabkan gangguan terhadap kesejahteraan fisik seperti penyakit hati, stroke, dan lain-lain. Yang kedua yaitu konsekuensinya terhadap organisasi. Di sini menurunnya kinerja, menyebabkan ketidakhadiran dan keluar masuknya pekerja, serta menurunnya motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Yang terakhir yaitu kelelahan atau kejenuhan, burnout. Perasaan akan suatu kelelahan yang terjadi ketika seorang individu mengalami terlalu banyak tekanan dan memiliki sumber kepuasan yang sedikit di saat bersamaan. Adapun materi terakhir yaitu tanda-tanda stres di tempat kerja. Menurut Randall S. Hansen, tanda-tanda peringatan dini adanya stres di tempat kerja yaitu dibagi 8. Adapun yang pertama yaitu sikap apatis, yang kedua sikap negatif atau sikap sinis, yang ketiga semangat yang rendah, yang keempat kebosanan dan kegelisahan,
Yang kelima, frustasi, kelelahan, depresi, dan pengasingan. Yang keenam, mudah marah. Yang ketujuh, masalah fisik seperti sakit kepala atau masalah lambung. Yang terakhir atau yang kedelapan, ketidakhadiran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah memaparkan materinya masing-masing. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3 tentang work-life balance. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.